Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 22-38 disebutkan beberapa perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menghindari dan menjauhi perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa saja 10 perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, syirik, mempersekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah." Quran surah Al-Isra ayat 22. Ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan Allah adalah termasuk dosa besar dan bisa dikatakan perbuatan syirik, yaitu keluar dari Islam. Maka cepatlah kita bertaubat jika kita sadar perbuatan kita menyimpang dari ajaran Islam. Semoga Allah memberi ampunan bagi kita. Yang kedua, berani kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengadakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran surah Al-Isra ayat 23-24. Yang ketiga, boros, padahal di sekelilingnya banyak fakir miskin. Kita diperintahkan untuk menunaikan hak terhadap orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang akan dekat haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros." Quran surah Al-Isra ayat 26. Perbuatan boros yang membuang-buang uang padahal di sekeliling kita banyak fakir miskin, itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan kemana harta kita gunakan. Yang keempat, kikir. Oleh karena itu kita diperintahkan jangan terlalu kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." Quran surah Al-Isra ayat 29. Yang kelima, membunuh anak karena takut kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Quran surah Al-Isra ayat 31. Setiap manusia yang lahir di dunia sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Maka jika kita yakin bahwa Allah sudah menjamin setiap manusia sudah diatur rezekinya, maka kita tidak perlu khawatir takut rezeki kita tertukar dengan orang lain. Apalagi membunuh anak karena takut kemiskinan itu termasuk dosa besar. Yang keenam, berzina.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang ketujuh, membunuh seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surah Al-Isra ayat 33. Yang kedelapan, memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 34. Yang kesembilan, taklid Buddha, mengikuti syariat tanpa dasar nakli yang jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Larangan taklid Buddha yaitu mengikuti tanpa dasar yang jelas sebagai manusia awam, apalagi dalam urusan agama. Tentu kita jangan asal mengikuti, apalagi dalam pemahaman yang salah. Tentu kita terjebak dalam kesesatan. Ikutilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Pasti kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Yang ke-10, sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari surat Al-Isra ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah sangat membenci perbuatan tersebut jika kita melakukannya. Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Semoga kita semua senantiasa menghindari dan menjauhi 10 perbuatan tersebut, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.